Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksioma Himatika IAD Probolinggo. Saya Badru Tamam selaku host podcast hari ini dan narasumber kita Bapak Umar Hamdan. Di sini saya akan menanyakan tentang kesehariannya Bapak Umar. Apa kegiatan sehari-hari Bapak Umar? Baik, saya akan menjelaskan. Tiap pagi saya biasanya ngajar. Ya, Biasanya pulang dari ngajar, saya ke ladang atau ke sawah. bertani ya. Ya, Apa kegiatan yang Bapak sering lakukan? Yang sering Bapak lakukan selama setiap hari itu? Apakah menjadi petani atau ngajar? saya lebih sering di petani. Kenapa begitu? Karena mengajar saya hanya 4 hari. Oh iya, iya. Sisanya itu saya sempatkan waktu luang untuk menjadi seorang petani. Sekarang Bapak bertani apa? Untuk di ladang saya tanam tebu. Untuk di sawah saya tanam cabai. Untuk masalah yang sering Bapak hadapi itu dalam bertani tebu itu apa, Pak? Yang paling sering sekarang itu kesulitan dalam mencari tenaga kerja. Sekarang ini banyak mesin-mesin yang digunakan sehingga tenaga kerja berkurang. Iya, iya, iya. Apa ketertarikan Bapak Umar menjadi seorang petani? Menjadi seorang petani itu menyenangkan bagi saya. Di situ saya bisa refreshing sambil berolahraga dan juga Ketertarikan Bapak Umar menjadi seorang petani di umur yang masih muda ya? Seperti ini. menjadi petani itu asik. Banyak hal-hal yang saya dapat dari pertanian ini. Mulai dari kerjasama, tentang bisnis, cara menangani penyakit, dan sebagainya. Iya, iya, iya. Saya dengar-dengar sih Bapak ini masih kuliah ya? Iya, betul. Selain ngajar jadi petani, Bapak masih kuliah ya? Iya. Bagaimana Bapak membagi waktu di saat menjadi petani, guru, ataupun mahasiswa? Baik. Pagi saya ngajar hanya 4 hari. Sedangkan kuliah saya waktu selepas mengajar. Biasanya kuliahnya siang hari. Kalau tidak ada kuliah, saya biasanya ke ladang atau ke sawah. Kalau sepulang ngajar itu biasanya jam berapa paling sudah Pak? Sekitar jam 12 atau jam 1. Kalau kuliahnya habis Habis ngajar ngajar, ya? ya. Ya, ya. Kalau masih ada waktu Bapak ke Ke ladang. ladang. Apa ketertarikan Bapak Umar membudidaya tebu di ladang? Baik. Budidaya tebu ini sangat menjanjikan bagi saya daripada jenis tanaman yang lain. Ya. Saya pernah tanam sengon. Saya juga pernah tanam alpukat. Tapi saya paling tertarik dengan jenis tebu ini. Terutama jenis tebu yang BL, yang bulu lawang. Apa bedanya Pak sama tebu-tebu yang biasa? Jenis tebu banyak. Ya. Ada yang cening, ada yang tebu hijau, ada yang BL atau bulu lawang. Kalau yang seperti SS tebu itu biasanya itu tebu apa Pak? Itu tebu hijau. Biasanya itu dari Kediri. Oh, Kalau di daerah sini masih sangat jarang. Yang banyak itu yang tebu BL atau yang disebut dengan tebu merah oleh warga sekitar. kenapa gak pakai tebu ya? Yang kayak jual SS itu, kenapa gak pakai tebu yang daerah sini lokalan lah? Untuk kualitas pabrik, untuk dijadikan gula, tebu hijau kurang, rendemennya kurang. Jadi mereka lebih memilih jenis varietas yang lain. Varietas yang paling dominan di daerah sini itu yang BL ataupun cening.
Ya, ya. Kenapa saya pilih tebu? Karena jarak panennya itu sangat singkat daripada jenis yang lain. Tebu itu hanya membutuhkan waktu 10 atau 12 bulan atau 1 tahun sudah panen. Sedangkan sengon itu sekitar 4 tahun atau 5 tahun baru panen. Bertahun-tahun ya, Ya, berarti. betul. Kalau jenis alpukat itu minimal 3 tahun ke atas baru bisa berbuah. Kan masih banyak tanaman yang cepat panen, Pak. Kenapa Bapak pilih tebu? Oke. Kan seperti Di ada daerah ladang atau tada hujan, untuk jenis tanaman tomat kita membutuhkan banyak air. Sedangkan ya, betul. di daerah kami hanya tada hujan yang diharapkan. Jadi untuk jenis pertanian yang ada di ladang, kita cari varietas yang mampu bertahan hidup di musim kering. Kurang cocok ya berarti ya. Iya, betul. Bapak menyebutkan di ladang menanam tebu dan di sawah menanam cabai. Ya. Apa bedanya ladang sama sawah itu, Pak? Oke. Yang membedakan itu apa? Baik. Itu apa? Baik. Bedanya ladang dengan sawah, Ya. kalau ladang hanya mengandalkan tada hujan. Jadi pemanfaatan tanaman itu ketika musim penghujan. Selebihnya pada musim kemarau tidak ada lagi jenis menanam lagi. Kalau di sawah meskipun kemarau masih bisa diairi. Kenapa? Ada air sungai yang mengalir ke daerah sawah. Jadinya selalu ada air ya yang Ya, mengalir ya. Kalau di ladang itu kurang cocok bagi tanaman yang tanaman hortikultura. Oh iya, iya, Pak. Dari dua tanaman yang Bapak budidaya itu, mana yang paling banyak penghasilannya? Baik. Untuk tahun ini cabai lebih menjanjikan bagi saya. Kenapa begitu? Harga untuk tahun ini lumayan mahal. Apalagi ketika mendekati awal bulan puasa. Itu harganya sangat melonjak tinggi. Iya, iya. Bisa mencapai 100.000 per kilonya. Per kilo ya. Sekarang masih tetap ya harganya 100.000. Apa sudah turun? Apa gimana? Untuk sekarang ini sudah turun. Kisaran harga 30 sampai 40.000. Apa faktor yang membuat harga cabai itu bisa turun jauh, Pak? Ada beberapa faktor. Yang pertama dari penyakit yang sekarang ini sangat banyak. Cara penanggulangannya lumayan sulit. Terus faktor kedua, ada panen raya di berbagai daerah yang menyebabkan pasar membludak. Jadi kebanyakan stok ya? Ya, betul. Ya. Jenis cabai apa yang Bapak budidaya hari ini? Apa jenis cabai keriting atau cabai rawit? Baik, untuk kali ini saya tanam jenis cabai rawit. Kenapa Bapak pilih cabai rawit? Untuk soal harga, cabai rawit lebih menguntungkan daripada keriting. Soalnya pasarannya banyak di daerah sini. Kalau keriting jarang. Kalau cabai rawit itu kan sering dipakai buat sambal ya? Ya, betul. Kalau cabai keriting itu, Pak, biasanya sering dibuat apa? Saya kurang paham masalah itu. Karena saya biasa tanam jenis cabai rawit. Biasanya untuk jenis cabai keriting itu di daerah lain. Untuk masalah itu dipakai apa, saya kurang paham. Biasanya sih kalau ibu saya di rumah itu, Pak, kalau cabai keriting itu buat bumbu merah. Biasanya sering pakai cabai keriting. Oh gitu. Ya. Kalau cabai rawit biasanya sering dipakai ya buat sambal itu. Setiap apa ya?
mau makan apa pakai sambal itu biasanya pakai cabai rawit biar rasa hotnya itu keras. Kalau di rumah saya pakai cabai merah besar, tidak pakai cabai keriting. Kenapa begitu? Rasanya untuk buat sambal atau bumbu merah itu lebih maknyos Beda daripada tak Pak? keriting. Cabai besar sama cabai keriting itu beda tak? Jelas ada perbedaan. Dari segi bentuk saja sudah beda. Oh, kalau menurut saya sih sama. Soalnya ibu sering apa ya? Sering masak itu pakai cabai keriting. Itu kan besar. Apa yang beda itu, Pak? Yang membedakan itu apa, Pak? Baik, untuk dari bentuk, Ya. cabai merah besar bentuknya merah besar lurus. Kalau cabai keriting itu agak melungker. Oh, gitu Ya, ya. seperti itu. Namanya sudah keriting ya? Iya, betul. Oh, iya. Yang terakhir, apa harapan Bapak di sektor pertanian ke depannya, Pak? Harapan saya ke depannya, terutama Menteri Pertanian, Bapak Arman, agar memaksimalkan produksi dalam negeri. Ya. Tujuannya kenapa? Kalau memaksimalkan produksi dalam negeri, maka harga di dalam negeri lumayan stabil. Tidak terlalu murah, tidak terlalu tinggi. Kalau sering impor, maka harga yang ada di dalam negeri maka turun. Itu mengakibatkan para petani mengalami kerugian yang sangat besar. Mungkin ada pesan mau disampaikan buat petani yang di luar sana sama Bapak. Baik, pesan saya cuma satu, terutama generasi muda. Generasi muda saat ini banyak yang tidak mau bertani. Mereka berpikir pertanian itu pekerjaan kotor. Ya. Dalam hal bukan pekerjaan kotor pencuri ya, kayak kotor lumpur Ya, Pak. dan sebagainya. Padahal di dalam pertanian sendiri banyak fungsi-fungsi yang tersembunyi dari segi kesehatan, dari segi refreshing, dari segi penghasilan. Itu sangat menguntungkan. Tapi mereka memilih jenis pekerjaan yang lain. Mereka milih kantoran, milih proyek dan sebagainya. Mereka enggan memilih pertanian karena dinilai pertanian itu kurang menguntungkan bagi mereka. Ya, betul. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di acara hari ini. Sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Aksioma, aksi, eksplorasi, inovasi, obrolan matematika.